Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Tradisi gereja menyebut Minggu Paskah yang kedua sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Melalui perayaan ini kita diajak untuk mengalami betapa Tuhan sungguh berbelas kasih, Tuhan sungguh Maha Rahim kepada kita. Dalam bacaan Injil hari ini, pengalaman belas kasih Allah dialami oleh para murid ketika mereka berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Mereka tidak merasakan ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi mereka sungguh mengalami bahwa Tuhan itu ada, Dia tinggal bersama mereka. Dan pesan itulah yang mau disampaikan kepada kita. Sangat menarik merenungkan pengalaman Paskah yang dikisahkan oleh penginjil Yohanes kepada kita hari ini. Berbeda dengan penampakan Tuhan yang lain. Kali ini penginjil Yohanes memperlihatkan kisah Yesus menampakkan diri kepada para murid dengan memperlihatkan luka-lukanya. Apa maksudnya untuk kita? Bahwa Dia yang hadir di situ, Dia yang menampakkan diri kepada para murid adalah Dia yang sama seperti yang disalibkan beberapa waktu yang lalu. Para murid mengalami kehadiran Yesus bukan sebagai ingatan belaka atau bukan hanya sekedar dongeng, tetapi Yesus yang menampakkan diri adalah Yesus yang real, Yesus yang nyata tinggal bersama mereka. Dan pribadi yang nampak, pribadi yang hadir pada saat itu adalah pribadi yang sama seperti yang disalibkan beberapa waktu yang lalu. Lalu pada episode berikutnya kita mendengar bahwa Yesus memperkenankan Thomas mengenalinya dengan cara meraba dan meletakkan jarinya di bekas lukanya. Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan sungguh menghargai. Dia memberi kebebasan kepada Thomas untuk mengenalinya secara lain. Kalau para murid bisa percaya dengan melihat, dengan mengalami kehadiran Tuhan, tetapi Thomas diperkenankan untuk mengenali Tuhan dengan cara menyentuhnya secara pribadi. Dan sangat mengagumkan berkat perjumpaan Thomas secara pribadi, dia sampai pada pengalaman iman akan Yesus yang sangat pribadi. Thomas sampai pada pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. Perjumpaan secara pribadi ini mendatangkan keyakinan yang sangat pribadi juga bagi Thomas. Dan itulah yang menjadi kebebasan yang diberikan kepada Thomas supaya dia bisa mengenali Tuhan dengan caranya sendiri. Sabda Yesus yang disampaikan kepada Thomas sebenarnya mempunyai daya untuk para murid yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara langsung. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan sabda Tuhan itu sebenarnya ditujukan kepada kita. Saudara-saudari terkasih, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit juga membawa transformasi, juga membawa perubahan dalam diri para murid. Penginjil Yohanes mengisahkan para murid berkumpul dengan pintu-pintu terkunci. Kita bisa membayangkan ada rasa ketakutan yang dialami oleh para murid terhadap orang-orang Yahudi. Bukan tidak mungkin mereka juga akan mengalami nasib sama seperti gurunya. Tetapi ketika mereka melihat Tuhan, mereka menjadi bersukacita. Di sini kita melihat adanya perubahan, adanya transformasi dari rasa takut menjadi sukacita. Bahkan lebih dari itu, Tuhan yang bangkit
itu menghadirkan damai sejahtera. Dia bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagimu. Kita melihat adanya perubahan dari rasa takut, sukacita menjadi rasa damai. Dan ini semua terjadi berkat kehadiran Tuhan yang bangkit. Itulah transformasi yang dialami oleh para murid. Itulah pengalaman Paskah. Selain membawa damai, Yesus juga mengaruniakan Roh Kudus kepada para murid-Nya. Kehadiran Roh Kudus menjadi tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan para murid. Dia hadir melalui Roh-Nya, dan Roh itulah yang membimbing, yang menuntun para murid untuk bisa berjalan pada kebenaran. Dan salah satu kebenaran yang seharusnya diperlihatkan oleh para murid sebagai buah Paskah adalah dengan kerelaan saling mengampuni. Jikalau engkau mengampuni dosa orang, maka dosamu pun akan diampuni. Itulah buah lain daripada pengalaman Paskah. Para murid diajak untuk saling memberikan pengampunan. Saudara-saudari terkasih, misi untuk saling mengampuni itu yang sekarang menjadi bagian hidup kita. Kalau kita ingin mengalami buah Paskah, kita juga harus berani untuk saling mengampuni. Dan disitulah kita akan mengalami bahwa Tuhan sungguh Maha Rahim, Tuhan sungguh berbelas kasih untuk kita semua. Amin.